Ketahuan Mama. Setelah pergelutannya tadi di dalam kamar, Amelia segera beranjak dari kasur king size itu, lalu memasuki kamar mandi membersihkan sisa-sisa cairan cinta yang menempel di badannya. Amelia melanjutkannya dengan mandi dan keramas karena badannya terasa lengket dan panas sesudah permainan hebat panas tadi. Amelia memakai bathrobe yang ada di kamar mandi itu dan rambut basahnya ia tutup pakai handuk lalu keluar dan niatnya ingin memakai lagi seragam sekolahnya yang telah terlepas dan si pelaku itu adalah mantan bosnya. Begitu lucu bukan? Ceklek. Kamu mandi. Ucap Daniel. Daniel begitu terpesona melihat Amelia keluar memakai bathrobe-nya dan terlihat sangat seksi membuat iman di dalam diri Daniel menipis. Iya saya Emma. Aku habis mandi. Badanku terasa gerah. Jawab Amelia tergagap. Mengapa rasanya Amelia sekarang merasa canggung dengan orang yang sudah memberinya kenikmatan itu? Apakah kamu punya pengering rambut? Tanya Amelia. Ada? Tunggu akan aku ambilkan. Jawab Daniel. Lalu Daniel beranjak pergi menuju ruangan tempat penyimpanan pengering rambut. Dibawanya dan dia berikan pada Amelia. Ini aku bantu keringkan ya. Ucap Daniel menawarkan diri. Boleh. Lalu Amelia membuka handuknya. Rambutnya yang basah menjuntai dan Daniel hanya menelan salivanya saja. Kala melihat pemandangan yang amat sangat indah di depan matanya itu. Aku sudah memesan makanan dan sehabis makan kamu aku antar pulang, ucap Daniel sembari mengeringkan rambut gadis itu. Daniel melihat dirinya dan Amelia di kaca. Mereka tersenyum dan saling bicara lewat kilakan mata. Setelah cukup kering rambut Amelia, kemudian Daniel mematikan pengering rambut itu dan menyimpannya lagi ke tempat semula. Aku akan ganti baju dulu. Ucap Amelia berbicara begitu saja. Lalu apa urusannya denganku? Ucap Daniel menggoda. Bukankah aku sudah melihat semuanya? Jawab Daniel lagi dan berhasil membuat Amelia salah tinggal. Bush. Pipi Amelia memerah bagai tomat. Ah iya baik aku akan keluar. Kalau begitu aku tunggu di ruang makan. Ucap Daniel dan Amelia hanya mengangguk paham. Sesudah memakai baju seragamnya Amelia lantas keluar dari kamar itu. Bisa saja Daniel membelikan baju buat Amelia, tapi apa tidak curiga ibunya kalau Amelia tiba-tiba sudah berganti pakaian yang baru. Lalu Amelia memasuki ruang makan di mana sudah ada banyak sekali makanan. Di sana sudah tersaji rice bowl, kimbap, jus jeruk, ayam goreng, salad buah, dan juga pizza. Ini semua kamu yang memesannya? Tanya Amelia. Iya, aku tidak tahu makanan apa yang kamu sukai, jadi aku hanya memesan ini. Jawab Daniel. Ini terlalu banyak, aku tidak akan makan makanan sebanyak ini. Jawab Amelia lagi. Kamu pasti lapar tadi kan kamu Dah. Daniel menghentikan makanannya lalu menoleh ke arah Amelia dan Amelia berhasil memukul lengan lelaki itu. Sudah diam, jangan berbicara lagi. Pipi Amelia bersemu kemerahan. Mengapa dirinya setelah bertemu dengan lelaki itu berubah menjadi putri malu seperti ini, pikir Amelia. Lalu mereka memakan makanan itu dengan tenang. Sesekali Daniel melihat ke arah gadis itu. Dirinya begitu senang melihat Amelia memakan makanan dengan lahap. Dirinya menjadi teringat dengan pergulatan tadi. Ya, mengapa kau malah tersenyum? Apa makananmu itu lucu? Amelia mengkerutkan keningnya melihat tingkah lelaki itu yang menurutnya kadang-kadang waras kadang-kadang gendeng. Iya, makanan ini sangat lucu. Dia memanggil namaku begitu merdu. Celetuk Daniel dan berhasil mendapat pukulan kedua dari gadis itu di lengan kanannya. Dan Daniel langsung tertawa terbahak-bahak melihat gadis itu tampak kesal padanya. Kau senang rupanya membuatku kesal, Bapak Daniel. Amelia mendelikan matanya ke arah lelaki itu. Setelah acara makan mereka selesai, Daniel kemudian terlihat mengirim pesan pada seseorang dan memasukkan kembali ponselnya ke dalam kantong celananya. Aku sudah selesai semua. Sekarang kita pulang, ini sudah jam 4 sore. Aku harus segera menyelesaikan masalahku di sekolah dengan orang tuaku. Ucap Amelia murung. Tidak usah terlalu khawatir, aku pastikan semua sudah aman. Jawab Daniel. Aku pikir ini tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak Daniel yang terhormat. Kekasihmu sudah membuat kekacauan terlalu hebat. Ucap Amelia. Dia sudah bukan siapa-siapa untukku. Jadi jangan katakan lagi itu. Jawab Daniel. Lalu wanita itu. Ucap Amelia berhasil membuat Daniel mengangkat alisnya sebelah. Wanita mana yang kau maksud? Jawab Daniel lagi. Yang tertawa bersamamu di depan kafe.
Jawab Amelia lagi, dan Daniel tampak mengkerutkan keningnya mengingat lagi dengan siapa dia tertawa di depan kafe, dan Daniel berhasil mengingat dengan siapa dia tempo hari. Apa kau sedang belajar menguntitku, Amelia? Ucap Daniel tersenyum menggoda Amelia. Ah, apa kau bilang menguntit? Jangan sembarangan, aku hanya kebetulan lewat dan melihatmu. Jawab Amelia gugup dan berhasil membuat lelaki itu tertawa terbahak-bahak. Sudah, ayo pergi, nanti ibumu khawatir mencarimu. Ucap Daniel pada gadis itu dan Amelia mengikutinya di belakang. Di sosial media semua yang viral hari ini sudah tidak ada lagi beritanya tentang anak pelajar yang bertengkar di sekolah ternama. Daniel sudah menyuruh IT untuk menghentikan berita itu dan menenggelamkannya sampai tidak ada satupun berita yang tersisa tentang berita itu. Daniel dan Amelia kemudian mereka keluar dari apartemen itu. Mereka menuju parkiran tempat di mana Daniel menaruh mobilnya. Daniel membukakan pintu mobil untuk Amelia dan mereka berdua masuk ke dalam mobil itu. Begitu mobil Daniel keluar dari kawasan apartemen mewah itu, rupanya ada seseorang yang tengah mengikuti mereka dan orang itu terus memperhatikan gerak-gerik mobil Daniel sampai mobil mereka menghilang dari kawasan apartemen mewah itu. Daniel mengantarkan Amelia ke kediaman gadis itu. Begitu sampai di halaman rumahnya, Daniel merasa tak asing dengan mobil yang terparkir di kediaman Amelia. Mereka berdua turun dari mobil dan berjalan berbarengan. Assalamualaikum. Amelia menyalami kedua orang tuanya dan yang tengah menjadi fokusnya adalah bukan cuma kedua orang tua Amelia saja, tapi ada juga orang tua Daniel di rumah gadis itu. Sedang apa pikir Amelia? Kemudian Amelia menyalami kedua orang tua itu. Waalaikumsalam. Jawab semuanya. Om, Tante apa kabar? Tanya Amelia pada Sonya dan Darwin. Sayang sudah pulang. Kami baik-baik saja. Jawab Sonya juga Darwin. Sayang kamu tidak apa-apa. Cecilia berdiri menghampiri putrinya itu ketika gadis itu memasuki ruangan keluarga rumah itu. Aku baik-baik aja Ma, dan aku sudah membuat keributan di sekolah Mah. Maafkan aku Pah Ma, aku sudah membuat kalian malu. Ucap Amelia sambil menundukkan kepalanya. Dan mereka yang melihat Amelia berbicara seperti itu bukannya marah, malah mereka tersenyum gemas. Apa yang kamu lakukan memangnya harus membuat kami marah sayang? Kamu tidak salah apapun dan Mama tidak akan juga menyalahi kamu. Itu terjadi bukan karena kesalahan kamu. Mama paham apa yang sudah terjadi. Dan harusnya Mama yang minta maaf gara-gara Mama memakai mobil kamu. Kamu harus mengalami masalah yang rumit seperti ini. Cecilia memeluk putrinya dengan erat dan mengelus rambut gadis itu dengan lembut. Amelia membalas pelukan itu juga tak kalah eratnya. Sonya, Darwin, dan Daston juga tersenyum melihat interaksi antara anak dan ibu itu. Begitu juga dengan Daniel. Sayang kamu sudah wangi. Perasaan kamu baru pulang sekolah, tapi kamu kenapa terlihat segar sekali? Cecilia melepaskan pelukan itu dari putrinya. Dan Amelia yang ditanya seperti itu gelagapan tidak bisa menjawabnya. Ah, aku Amelia tidak tahu harus menjawab apa. Bahkan dirinya tidak menyangka akan ditanyai dengan pertanyaan seperti itu oleh ibunya. Mah, Mama ngapain di sini? Kenapa kalian rombongan begini datang ke rumah orang? Daniel tiba-tiba membuka suaranya. Daniel tahu Amelia tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan ibunya itu. Jadi Daniel berusaha mengalihkan perhatian. Ah Ma, aku mau ke atas dulu, aku harus mandi dan berganti pakaian dulu. Permisi Tante, Om aku pamit dulu ke atas. Ucap Amelia terburu-buru menaiki tangga dan berlari. Mereka yang menyaksikan tingkah gadis itu hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya saja. Amelia bukannya menjawab, dia malah menghindari pertanyaan itu. Mama dan Papa kesini ada urusan yang harus diselesaikan. Jawab Sonya pada putranya itu. Daniel, Papa sudah tahu apa motif di balik Arman membuat kekacauan itu. Papa ingin kamu segera membatalkan semua kerjasama antara perusahaan dan juga perusahaannya. Ucap Darwin pada putranya. Sebentar lagi, Pak. Aku pastikan dia menerima hukuman atas perbuatannya yang sudah dia ciptakan atas semua masalah ini. Jawab Daniel Data.